Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahran dahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin warzuqul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul nabi, sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrabihi fid dharain amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Aqidatul Najim di halaman 132. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan hendaklah ada engkau bersifat dengan segala perangai yang telah ada atasnya khiyarul khalqi. Khiyarul khalqi, dan murad dengan khiyarul khalqi itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila disebut khiyarul khalqi itu berarti maksudnya adalah Nabi kita, karena bahwasanya menghimpun ia akan barang nang bercerai-cerai pada orang lainnya daripada sesal bahagia nang hamidah, bahagia nang terpuji. Maka ialah khiyar yang mutlak dan ihtimal bahwa dikehendaki dengan dia anbiya alaihi wassalatu wassalam, karena bahwasanya mereka itu khiyarul khalqi dan nang terlebih aula, bahwa dikehendaki dengan dia tiap-tiap orang nang sabit baginya pilihan, dan jikalau dengan nisbah bagi orang nang kurang daripadanya sekalipun, maka melengkapi ia akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan melengkapi akan anbiya dan ulama dan syuhada dan aulia dan zuhada dan ubada. Dan jadilah kalam itu dihancurkan dengan iktibar ashkhas dan segala nau'un kebajikan. Maka setengah daripada manusia, orang yang baginya kuasa atas rupa mujahadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebahagian manusia itu nang atas rupa mujahadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah mereka itu orang yang baginya kuasa atas rupa mujahadah lain daripada Nabi kita. Ada juga orang yang bermujahadah kawa mengumpati rupa akan Nabi kita. Ada juga yang mujahadahnya lain daripada Nabi kita, kawa mengumpati rupanya mujahadah lain daripada Nabi kita, daripada anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan setengah mereka itu orang yang baginya kuasa atas rupa mujahadah ulama. Ada yang rupa mujahadah Nabi Muhammad, ada rupa mujahadah para anbiya, ada rupa mujahadahnya para ulama.
berkiaslah ujar si dia. Dan apabila adalah mujahadah itu atas tangan syekh daripada arifin, niscaya adalah ialah terlebih manfaat. Karena kata mereka itu hal seorang laki-laki dalam 1000 laki-laki terlebih manfaat daripada wa'izun 1000 laki-laki pada seorang laki-laki. Maka seyukia bagi seorang bahwa melazimi ia akan syekh yang arif atas kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ya. Seyukianya tuh seseorang itu melazimi, ujar kita melazimi itu mengumpati akan syekh nang arif nang ma'rifat kepada Allah. Berarti syekh itu ada nang ma'rifat, ada nang pada ma'rifat. Nang dilazimi itu syekh nang ma'rifat lawan Allah. Nang mana syekh nang arif tadi atas kitabullah dan sunnah Rasulullah. Syekh nang arif tadi kada lepas dari Al-Quran. Syekh nang arif tadi kada lepas dari sunnah Rasulullah. Ikutannya syekh nang arif tadi itu pegangannya tuh, nah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Dengan bahwa menimbang ia akan dia dahulu daripada mengambil daripadanya. Maka jika mendapat ia akan dia atas kitab dan sunnah, lazimkan olehmu akan dia dan beradab olehmu sertanya. Bila ikam tu Jasidin sudah melihat seorang syekh, seorang guru nang arif lah, nang arif tu billah, pegangannya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah, sudah tahu ikan melihatnya itu gurumu tu nang itu. Lain gurumu tu berpandang arif tapi kada menjalankan nah aturan-aturan Tuhan, kada menjalankan aturan-aturan kitabullah, kada mengumpati sunnah Rasulullah. Walaupun pamandirannya seperti orang nang makrifat, apabila ia menyalahi akan syariat, menyalahi akan kitabullah, menyalahi akan sunnah Rasulullah, jangan diumpati. Itu syekh nang dalun mudillun, syekh nang sasat dan menyesatkan. Jangan berguru lawan guru nang kada bersembahyangan. Jangan berguru lawan guru nang kada berpuasaan. Jangan berguru lawan guru nang kada mau berzakat. Jangan berguru lawan guru nang pemalar, nang bakhil. Nah, jangan berguru lawan guru nang kada mau naik haji. Jangan nong ujar sebahagian deh lah. Ka'bah itu hatinya orang mukmin. Oh, itu bahasanya lain. Itu bahasanya ketika seseorang sudah mencapai derajat makam hakikat. Jadi belajarnya ya ke itu, tapi bukan berarti mengabaikan haji syariat. Nah, bojo bohong duit haji, ini mengintingkan syariat. Bila mengintingkan syariat berarti mengintingkan Nabi Muhammad. Bila mengintingkan Nabi Muhammad berarti inya berpaling dari syariat Nabi Muhammad. Guru nangka ini gak usah diumpati. Pahamlah? Nah, dia kata. Jadi bila guru itu bertepatan dengan syariat Allah, menjalani akan kitabullah, menjalani akan sunnah Rasulullah, lazimi ujar sidin seyugianya seorang itu bahwa melazimi ia akan syekh nang arif atas kitabullah dan sunnah Rasulullah. Jadi mun guru tadi kada alim dia Quran, kada alim di hadis, kada menjalankan sunnah Nabi, kada menjalankan syariat Allah, syariat Rasulullah, kada usah. Nah, dengan bahwa menimbang ia akan dia dahulu daripada mengambil daripadanya, maka jika mendapat ia akan dia atas kitab dan sunnah, lazimkan olehmu akan dia dan beradab olehmu sertanya.
Bila bertamu guru nangka ini lazimnya sudah sidin, jangan dilapas lagi. Nah ini mutiara sudah lawan di kita. Nah umpati ya sidin itu sudah. Nah pegangi sidin sudah. Nah maka ujar sidin, nah sudah ikam dapat akan dia, nah lazimkan olehmu akan dia dan beradab olehmu sertanya. Maka mudah-mudahan nah berusaha ia daripada halnya barang nang adalah dengan dia suci batinnya, dan Allah Ta'ala memerintah ia akan nah petunjuknya. Dan hendaklah ada engkau melazimkan hilim. Nah dan makna hilim itu nah menanggungkan segala masyaqqat ibadallah. Nah ibadallah itu ngaran hilim, menanggungkan masyaqqat ibadallah, yakni sabar ia daripada segala menyakiti yang datang oleh manusia akan dia. Itu orang hilim. Orang hilim ini bahasa umumnya lambat sarik. Nah kada mau sarik itu bahasa kita tuh hilim. Nah, lambat marah, sabar ia daripada segala menyakiti yang datang oleh manusia akan dia, dengan sekira-kira tiada menghina akan dikau oleh syaitan, dan tiada huwa dan tiada menggerakkan dikau oleh marah. Kada marah ini ngalih nih, karena Nabi bisa marah perkara syariat Allah asyidda alal kufar itu Nabi, tapi ruhamah ubay nah tegas dengan orang kafir. Marah Nabi itu karena Allah, marah Nabi karena Allah. Contoh, belum dari contoh guru seorang aja. Ketika perjalanan guru 10 hari di Jakarta, nah, ada seseorang pengurus terapal PT yang guru ikuti tadi. Berulang kali sudah melakukan kebohongan kepada jemaah yang hendak berangkat. Guru berusaha untuk tidak marah, terus berusaha bersabar, memberikan contoh kepada yang lain bahwasanya marah itu bukan menyelesaikan masalah. Ini tetanya ini seorang ustadz nih, seorang ustadz alumnus pondok pesantren, pernah juga di Hadhrul Maut. Nah, ini yang guru sayangkan. Aku sebagai orang tua secara fisikis, secara jasati bukan berarti lebih alim daripada nang muda kadang. Tetapi ketika melihat sebuah kemungkaran, melihat sebuah kezaliman, marah guru ini bukan marah karena nafsu. Berulang-ulang melakukan kebohongan, guru kada hendak melihat harkat martabatnya ini sebagai tetanya sebagai seorang ustadz itu terhinakan, dan guru kada hendak juga dirinya terus menerus di dalam kedustaan. Lebih baik guru yang marahi. Lalu ketika malam Selasa guru telepon, kalau ikam hendak baik malam ini juga, kalau ikam hendak jahat malam ini juga. Artinya bila ikam kada hendak baik, kada usah datang menemui jamaah. Bila ikam hendak baik, ikam datang. Tapi aku kada menjamin keselamatan ikam bila ikam kada datang menemui jamaah malam.
Dan itu nada guru suaranya kencang, via telepon aja. Ujar guru ini orang Tuhan, aku ini orang Tuhan. Jemaah yang 54 orang ini orang Tuhan berataan kada nang anumnya ada sekong berdua aja nang anum pada ikan, nang lainnya orang Tuhan berata. Semuanya mereka hendak melakukan ibadah kepada Allah, mereka hendak mengharap ridha Allah, mereka hendak melakukan kewajibannya kepada Allah. Jangan mereka ini engkau dusta-dustai. Ujar guru, cukup sudah berulang-ulang. Kedustaan-kedustaan ini jangan dilanjutkan lagi. Datang malam ini kam. Bila ikam kada datang, nah, aku kada jamin keselamatan ikam. Ikam tahu orang Banjar, ikam tahu orang Hulu Sungai. Lalu jam 2 malam guru bicara itu sesudah sholat isya. Jam 8 malam, jam 2 baru datang. Guru karena terbawa sudah amarah. Amarah ini bukan amarah karena nafsu kada, tapi amarah karena Allah ini. Benarnya ngalih mencari guru bersarik tuh ngalih, terkecuali sarik guru tuh karena Allah. Sayang tuh guru, maka guru bisa sarik. Amunnya kada, mun masalah pribadi guru kada akan marah. Kalau pangharta guru dizalimi, jasad guru dizalimi, kehormatan guru kada akan marah. Bahkan guru hendak berangkat di sini tadi, hendak berangkat melakukan ibadah tadi, macam-macam timbul kabar-kabar. Padahal guru babini lah. Itu masalah pribadi guru kan, itu kadang-kadang jadi masalah guru. Guru babini anu ujar beisi macam-macam fitnah nih, kada apa. Nah, itu fitnah itu terjawabnya setelah waktu juga kena nang menjawab. Ada perlu guru nang berkomentar kuara ini dan itu. Tapi ini karena permasalahan kedustaan, guru sayang supaya jangan berkelanjutan berdusta. Karena hukum dusta itu satu kali berdusta membutuhkan berpuluh-puluh kali dusta agar orang lain percaya. Itu hukum dusta sudah. Kada cukup kita sekali berdusta agar orang percaya. Nah sekarang guru menghitung berpuluh-puluh kali sudah dusta orang ini. Maka guru marah agar inya jangan melakukan kedustaan lagi. Dan inya bertanggung jawab sebagai orang yang diberi percaya memfasilitasi, menjembatani saudara-saudaramu nah hendak melakukan ibadah haji. Jangan didustai. Jadi malam Selasa datang, guru kada marah lagi. Karena marah guru hanya itu aja, bukan marah pribadi, tapi supaya inya jangan melakukan kebohongan lagi. Orang nak beribadah kok sanggup-sanggupnya didustai. Masalah inilah gadugan lah runtuh, waluh lah rabah, macam-macam alasan. Guru sudah berulang, kami bukan meminta tolong engkau untuk kami ke sana. Kami ini bayar. Kalau kami bayar berarti kami menggunakan jasamu. Kalau kami bayar menggunakan jasamu, kamu menolong kami ada dapat upah. Maka kami akan menuntut sebuah kelayakan dari jasa yang engkau berikan. Bukan seperti ini. Lalu bahasa jamaah, guru marah aja. Iya aja guru marah karena dia melakukan kezaliman. Guru kadang anaknya berulang-ulang melakukan kezaliman. Bukan marah karena pribadi. Andai guru hendak tulak, guru 2 laki bini sudah tulak. Tega leh guru 54 orang tertinggal. Terapel ini hanya dapat 2 pisah. Tapi maksud guru itu jangan didustai jamaah nang lain ini. Maka menjadi orang nang penyabar, sabar itu ada tolak ukurnya. Sabar mengenai kepribadian,
Apabila berkaitan dengan harta benda, kepribadian, dipukul, dan itu kan jadi masalah. Tapi bila sudah masalah agama, ini kada ada sabarnya, kada ada toleransinya, kada boleh bersabar aja kita didustai orang, itu bungol manusia. Islam kada menyuruh ke itu. Setiap kedustaan itu harus diluruskan. Maka ketika dengan cara yang lembut kada bisa lurus, maka dengan cara yang kasar agar bisa dia sadar dan insaf. Maka engkau bersombong dengan orang sombong dengan niatan kamu agar dia insaf, sadar dengan kesombongan yang dia lakukan, itu diwajibkan. Misalnya Kang Agus bersombong-sombong lawan guru sombongi sama sekali supaya insaf. Kebiasaan kesombongan itu bisa dengan ilmu, kesombongan itu bisa dengan pangkat, kesombongan itu bisa dengan harta. Seseorang itu bisa sombong karena banyak bisa harta, sombongi sama sekali. Berkisah 2-3 triliun bisa, seorang 10 triliun. Orang berkisah motor 10-20 motor, seorang tambahi lagi agar inya sadar di atas langit ada langit. Jangan dibiarkan kesombongan itu boleh bersombong kepada orang yang sombong, karena al-kibriya ridai. Kibir itu ujar Tuhan, sombong itu selendang unda aja nang boleh makai, bukan nyawa jangan. Nah, bersifat hilim ini dituntut di dalam kehidupan. Artinya dia masalah-masalah pribadi. Nah, ada apa-apa kita bersabar, menahan diri, jangan marah. Tetapi kalau merendahkan harkat martabat, nah ini perlu dibenarkan, diluruskan. Sama dengan tawadhu itu kan lain bahasa orang Jawa. Kemarin Habib Ali ketemu orang dulu, anaknya Habib Hussein Empang menjadi Habib Ali, tawadhu tu guru aja tahu warna duit kah jagura. Ngaran tawadhu itu lah merendahkan diri. Arti merendahkan diri itu bukan menghinakan diri, paham? Jangan kita merendahkan diri tapi kita menjerumuskan diri kita kepada kehinaan, itu kada boleh. Contoh, pian tawadhu dengan guru pian, beradab merendahkan diri, membungkukkan kepala, bersalaman lawan guru, mencium tangan guru, itu tanda merendahkan diri, bukan menghinakan. Nang menghinakan itu nang kada boleh. Kita tawadhu rendah diri aja, artinya masalah harta, pangkat, jabatan, kedudukan, ilmu, kadang-kadang perlu nambah berungkai-ungkai. Tapi ketika orang merendahkan kita, nah menghinakan kita, wajib hukumnya bagi kita membela diri kita nang dihina, karena merendahkan harkat martabat. Jadi bisa memposisikan antara tawadhu, nyamun tawadhu tapi bisa dijajak orang, dikiranya tuh tawadhu juga nang itu. Ayo aja sarah orang kan, dia orang kah, apakah itu ada tawadhu karena nyanya, menyanyiakan diri, itu namanya menghinakan diri. Kan merendahkan diri dengan merendahkan martabat diri kita itu berbeda. Jadi jangan sampai perilaku kita itu merendahkan harkat martabat diri kita. Contoh, buat pian datang ke sini, mampu sisiakan guru di sini, nah ada bantal, ada tempat khusus lah.
Kisah jadi tawadhu nih, guru duduk di lantai pelatar situ. Itu kan cocok. Itu kan tawadhu, katanya menghinakan diri, paham gak? Bang udah cocok di lantai pelatar situ aja duduk. Besamin kada, bapak kada, apalagi duduk di tanah situ. Itu kadang tawadhukan diri, itu menghinakan diri. Jadi kalau seorang dihormati oleh orang lain, diandalkan kedudukan tempatnya, duduki di situ. Bukan orang itu kada tawadhu. Oh mestinya kita layak kumpul dudukan sini sama-sama. Nah ini ketawadhuan kita. Ketika tuan rumah membukakan rumah untuk duduk di dalam, jangan anak duduk di luar. Selama tempat di dalam masih ada. Aku ada cocok di dalam. Mencucuk di tanah aja, merendah diri kisahnya nih. Nah, itu kan merendah diri, menghinakan diri. Pahamlah? Jadi arti tawadhu itu lah merendah. Arti hilm itu apa? Lambat marah bila berkait dengan pribadi. Harta benda seorang, tubuh seorang, kan apa? Nah, tapi bila sudah berkaitan dengan syariat Allah, tegas. Orang ini berdusta. Aku marah ini bukan karena aku didustai, ini melanggar hukum Allah, paham kan? Amat misalnya sarikon bini, kenapa bini gini, sekalinya aku sarikon ikam bukan karena ikam bapandir menyambat aku bungul bangsa, tahu ada sariknya itu ada. Nang sarik aku tuh ikam gak sembahyang. Nih sarik aku nih. Ikam melanggar hukum Allah. Ikam suruh kalau ayo sembahyang, kada mau sembahyang. Nah aku sarik nih ikam ada sembahyang. Ikam ini melanggar hukum Allah. Bukan perkara aku sarik ikam kada melayani aku makan, kada melayani aku minum, aku mulas surang, aku kada sarik itu. Itu masalah pribadi aku. Nabi aja membantu bininya di dapur. Nabi aja empat bemasak. Nabi aja empat menyayur. Nabi aja empat apa? Maulah roti. Nabi haji tulah ke pasar bertukar, membawa barang tukarannya beli ke rumah seorangan. Awat tangan Nabi seorang, bukan menghinakan diri kan dia. Bini Nabi sari kalau bang Nabi marah kada. Kenapa? Tapi ketika ada sahabat Nabi yang melanggar syariat Allah, sudah Nabi marah. Ketika istri Nabi lah kada menuruti akan syariat Allah, Nabi marah. Nah, jadi kita tuh marah lawan bini bukan karena nafsu, karena harga diri aku diinjak-injak. Jangan nang itu kesombongan bagi kita. Jadi nang disebut hilim itu lambat marah nang berkaitan dengan kepribadian. Tapi bila masalah hukum Allah kada boleh kita hilim. Tegas asyidda. Paham? Nah kayak ini cara kita di dalam menyikapi kajian agama. Bagaimana Tuhan mengatur di dalam kehidupan kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit taklim kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang manfaat dalam kita pada taat dunia sampai ke akhirat. Amin. Allahumma amin ya Allah ya Tuhan kami. Kami memohon kepada Engkau ampuni dosa-dosa kami Allah, dosa ibu bapak kami Allah, dosa guru-guru kami Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, tetangga-tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat ya Allah. Istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada NabiMu, di dalam menuntut ilmu ya Allah. Kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Selamatkan kami di negeri dunia, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami ya Allah barataan dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.